Jack Grealish cekcok dengan Romeo. Jack Grealish terlibat cekcok dengan Oriol Romeo meski laga Southampton vs Manchester City sudah tuntas. Grealish ternyata kesal gara-gara dicubit terus selama pertandingan. Grealish menjadi sorotan di laga ini setelah kerap terlibat perselisihan dengan Romeo. Wasit Simon Hopper juga sampai turun tangan untuk menenangkan kedua pemain tersebut. Perselisihan ternyata tak tuntas di lapangan setelah laga berakhir. Grealish akhirnya terlibat adu mulut dengan Romeo di lorong. Menurut laporan Mirror, Grealish sangat kesal karena terus dicubit oleh mantan Chelsea tersebut. Romeo bahkan sampai memelintir kulit Grealish supaya kehilangan keseimbangan. Manajer Southampton Rafa Sonhudel juga sudah membenarkan kalau perselisihan berlanjut ke lorong. Namun dia tak menjelaskan hal apa yang dibahas oleh kedua pemain. Grealish menunggunya di lorong karena ada beberapa hal yang telah terjadi di luar, di atas lapangan, kata Hasenhüttl kepada Sky Sports. Tapi di tempat lorong itu tak ada kamera, mereka sudah membicarakannya, segala sesuatunya kini sudah baik-baik saja. Guardiola, sukses berkelanjutan saat sulit di Liga Premier. Guardiola mengatakan hasil imbang Manchester City dengan Southampton membuktikan betapa sulitnya Liga Premier saat ia mengakui kesuksesan berkelanjutan adalah tantangan yang luar biasa. Sang juara bertahan gagal meraih kemenangan ke-13 berturut-turut di St. Mary's, di mana sundulan Aymeric Laporte menyelamatkan 1 poin setelah gol pembuka yang bagus dari Kyle Walker-Peters. City mendominasi pertandingan, tetapi Southampton bertahan untuk mengklaim 1 poin melawan pemuncak klasemen, dan Guardiola mengatakan penampilan mereka yang bersemangat dan keras kepala membuktikan betapa sulitnya untuk sukses di kasta tertinggi Inggris. Pasti, katanya ketika ditanya apakah hasilnya adalah bukti kekuatan Liga Premier secara mendalam. Ini sangat sulit dengan pesaing berbeda dan semua orang siap untuk mengalahkan Anda karena kami adalah juara bertahan dan kami menang banyak di masa lalu. Itulah mengapa selalu lebih sulit untuk menang dan menang lagi. Saya tahu betapa sulitnya itu, tetapi saya tidak perlu menang atau seri atau kalah hari ini untuk mengetahuinya. Kami masih memiliki banyak pertandingan untuk dimainkan. Apa yang harus kami coba lakukan adalah bermain dan menampilkan seperti yang kami lakukan. Bermain bersama De Bruyne adalah mimpi. Paul Dickoff mengatakan penampilan serba spesial Kevin De Bruyne dalam hasil imbang 1-1 Sabtu di Southampton sekali lagi menggambarkan pentingnya kuncinya bagi tim Pep Guardiola. Gelandang Belgia ini memberikan inspirasi terbaiknya dalam pertandingan Liga Premier yang menarik di St. Mary's Stadium. Selain memberikan asis tepat untuk menyamakan kedudukan di babak kedua melalui gol Aymeric Laporte, asis yang ke-80 dalam karirnya di Liga Premier, De Bruyne juga membentur tiang dengan tembakan yang menggelegar dan menginspirasi begitu banyak hal yang mengagumkan tentang pekerjaannya. Dan untuk mantan striker City dan Skotlandia Dickoff yang menjadi tamu istimewa di acara Match Day Live terbaru hari Sabtu itu juga menunjukkan betapa De Bruyne pasti menyenangkan untuk bermain bersama KDB seperti seorang pria dalam misi pada hari Sabtu, kata Dickoff. Sebuah bola fantastis untuk tendangan bebas, menjalankan pertunjukan, menciptakan peluang, melepaskan tembakan. Pasti mimpi sebagai bek tengah atau penyerang yang mengetahui bahwa bola yang dihasilkan untuk tendangan bebas akan masuk. Anda tidak bisa mempertahankan itu. Anda bahkan tidak bisa melihat kiper dan mengatakan dia harus datang dan mengambilnya, atau para pemain bertahan harus turun sedikit. Kami melihat gol KDB melawan Chelsea minggu sebelumnya dan mengatakan bagaimana dia menggunakan para pemain bertahan sebagai panduan ketika melepaskan tembakannya, dan dia melakukannya lagi di Southampton dan sangat tidak beruntung untuk tidak melihatnya masuk. Itu sangat mudah, tetapi bagaimana dengan kekuatan yang dia dapatkan di belakangnya juga dan akurasinya. Kami terus mengatakannya, tetapi dia adalah sepak bola yang spesial dan juga sangat penting bagi tim. Timnas Belanda mulai lakukan pendekatan pada Pep Guardiola. Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB dikabarkan mulai melakukan pendekatan terhadap Pep Guardiola untuk menjadikannya sebagai pelatih mereka. KNVB berharap Guardiola memenangani timnas Belanda setelah kontraknya di Manchester City berakhir pada Juni 2023 mendatang. Pep Guardiola mulai menangani Man City pada musim panas tahun 2016 yang lalu. Sejak saat itu pria asal Katalan itu meraih kesuksesan luar biasa bersama timnya dengan merengkuh 10 trofi domestik termasuk 3 gelar juara Premier League.
Namun, kebersamaan Guardiola bersama Man City kemungkinan akan berakhir pada Juni 2023. Pasalnya hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari kedua belah pihak akan memperpanjang masa bakti. Dilansir dari Mirror, kondisi tersebut dikabarkan akan dimanfaatkan oleh KNVB untuk mencoba melakukan pendekatan pada Guardiola. Kabarnya mereka ingin menjadikan Guardiola sebagai pelatih anyar timnas Belanda jika tak memperpanjang masa bakti di Etihad Stadium. KNVB bahkan diwartakan telah melakukan pendekatan kepada sang agen sekaligus kakak Guardiola, Pere Guardiola, yang saat ini menjadi bagian dari perusahaan agen asal Belanda SEG. Adapun peluang The Orange untuk mendatangkan Guardiola terbilang cukup besar. Pasalnya di akhir tahun lalu Guardiola mengaku tak menutup kemungkinan untuk melanjutkan karirnya sebagai pelatih di level timnas. Sudah saya katakan berkali-kali bahwa saya akan sangat bahagia jika bisa memimpin sebuah tim di Piala Dunia. Namun di sisi lain tak mudah untuk melakukannya karena hanya ada beberapa tempat yang tersedia, ujar Guardiola dilansir dari laman resmi klubnya. Jika saya bisa melakukannya maka saya akan bahagia. Tetapi jika itu tidak terjadi, saya akan kembali melatih klub. Jadi itu bukanlah masalah, pungkasnya. Tim nasional Belanda sendiri saat ini masih ditangani oleh Louis van Gaal dan kontraknya akan berakhir pada Desember 2022. Wow, Man City duetkan Julian Alvarez dan Erling Haaland di musim depan. Klub Premier League Manchester City dilaporkan bakal membuat manuver transfer yang menarik. The Citizen berencana untuk menduetkan Julian Alvarez dan Erling Haaland di lini serang mereka musim depan. Manchester City diketahui sedang fokus untuk mendatangkan striker baru. Tim berjuluk The Citizen itu belum mendapatkan pengganti Sergio Aguero dan Ferran Torres yang dilepas ke Barcelona. Beredar kabar bahwa City hampir mendapatkan satu striker baru, mereka kurang selangkah lagi mengamankan bomber muda River Plate, Julian Alvarez. Dilansir Manchester Evening News, perekrutan Alvarez tidak membuat City selesai berburu striker. Mereka masih tertarik untuk merekrut Erling Haaland. Menurut laporan tersebut, Manchester City sejak awal memprioritaskan transfer Haaland. Bagi Pep Guardiola, sang striker adalah opsi terbaik untuk memperkuat lini serang mereka. Namun di musim dingin ini, Haaland tidak tersedia di bursa transfer. Dortmund baru menjual sang striker di musim panas nanti. Alhasil mereka harus menunggu terlebih dahulu hingga musim panas nanti untuk mendapatkan sang striker. Laporan yang sama menyebutkan City saat ini sedang tertarik untuk mendapatkan jasa Haaland. Mereka saat ini sedang intens berkomunikasi dengan agen sang striker. Agen sang striker adalah Mino Raiola, dilaporkan akan terbang ke Inggris dalam waktu dekat ini. Ia akan menemui perwakilan Manchester City. The Citizen berharap bisa menuntaskan transfer ini agar mereka bisa memainkan Haaland dan Alvarez bersama di musim depan. Laporan yang beredar juga, City harus siap keluar uang cukup banyak untuk merekrut Haaland. Karena mahar transfer yang cukup tinggi, Dortmund membandolnya di kisaran 75 juta euro di musim dingin nanti.